Jadi masuk SMS, WA kepada saya. Kayaknya saya membukanya 2 jam, 3 jam setelah itu. Baru terbuka oleh saya, terbulalak incek mata saya. Saya baca, Bu, WA tersebut. Apa katanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Setelah dia memuji Allah, setelah dia berselawat untuk Rasulullah, apa katanya? Semoga Allah menjaga Ustaz. Semoga Ustaz istiqomah dalam berdakwah. Saya sudah tinggal di Madinah Al-Munawwarah lebih 20 tahun dalam rangka menimba ilmu. Sejak tamat SD, beliau pergi ke Madinah Al-Munawwarah belajar. 20 tahun lebih dia belajar. Beliau mengatakan, saya mengikuti akhir-akhir ini dakwah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Dan pada hari ini, saya sampaikan risalah singkat melalui WhatsApp ini kepada Ustaz untuk menguatkan Ustaz. Tapi Ustaz tidak akan bisa membalas surat saya ini. Karena nomor ini setelah saya kirimkan risalah singkat ini, akan langsung saya musnahkan. Ya, Ustaz kata, lelaki yang akan memimpin kita kelak dari keturunan kandung Rasulullah SAW, Al-Mahdi dengan ciri fisiknya, dengan nasabnya, dengan sifat-sifatnya, itu benar-benar sudah hadir saat ini dan dia adalah sahabat dekat saya di Madinah Al-Munawwarah. Ustaz, dia memiliki akhlak yang sangat mulia. Persis seperti gambar Rasulullah, akhlaknya mirip dengan akhlakku, kata Rasulullah. Tapi fisiknya tidak mirip dengan fisikku, kata Rasulullah. Kan begitu? Silsilah nasabnya kepada Hasan bin Ali. Ciri-ciri fisiknya lengkap seluruhnya kepadanya. Dan kami berkali-kali mengatakan kepadanya, engkaulah yang akan memimpin kami kelak. Engkaulah yang akan menjadi Al-Mahdi untuk kita semua. Ini pertanyaan tadi ya. Dan beliau berkata, semoga bukan saya orangnya. Semoga Fulan bin Fulan, dia lebih berhak daripada saya. Semoga Syekh Fulan bin Fulan. Kemudian dia selalu merayu-rayu saya agar ikut dengannya pergi ke Syria untuk membela kaum muslimin yang dizalimi oleh Bashar Assad di sana. Apa katanya? Saya rindu syahid. Saya ingin meninggal dunia di Syria. Marilah sahabat, kita berjuang bersama-sama membela kaum muslimin yang ditindas di Suriah sana. Lalu saya katakan kepadanya, sahabatku yang kucintai, jatahku adalah Indonesia. Aku akan pulang ke tanah air. Di sana aku akan berdakwah dan di sana aku akan berjihad. Lalu apa katanya? Jika demikian, selamat jalan, selamat berpisah. Katakan kepada umat Nabi Muhammad di sana bahwa sebentar lagi seluruh dunia akan berubah. Saya telah dilihatkan oleh Allah dalam mimpi. Langit mengalami hantaman besar dari luar. Kemudian seluruh bumi menjadi gelap gulita dalam waktu yang lama. Setelah itu semua teknologi tidak ada satupun yang bisa dipakai. Seluruh orang kaya serentak menjadi miskin. Satu bumi. Seluruh orang kaya serentak menjadi miskin satu bumi. Dan saat itu kehidupan benar-benar sangat berat. Hanya orang-orang yang imannya kuat dan amal solehnya sebelumnya banyak, mereka-mereka lah yang akan diselamatkan oleh Allah berkat iman dan amal solehnya. Katakan pada mereka, sebentar lagi seluruh dunia akan membara jihad. Kami pun akhirnya berpisah. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutan beliau. Apakah beliau jadi berangkat ke Syria atau tidak? Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, teruskan dakwah antum. Ini adalah dakwah yang mubarakah, dakwah yang diberkahi. Semoga Allah menjaga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2-3 jam kemudian saya buka itu. Saya kaget, saya baca panjang sebenarnya suratnya itu. Saya baca, Bapak Ibu, saya coba kejar dia. Ternyata betul nomor itu sudah dimusnahkannya. Saya kasih lihat pada istri-istri saya. Nah, kita kembali kepada yang tadi. Jadi terjawab bahwa beliau pasti tahu karena beliau ahli ilmu, soleh, taat, ahli ibadah. Tetapi beliau tidak ingin. Nah, ini bedanya dengan yang ngaku-ngaku.
Kayak di Medan kemarin, aku adalah Al-Mahdi. Aku Al-Mahdi. Ayo berbaiat kepadaku, nomor rekening sekian. Sekali baiat sekian. Itu kan ada Pak, Bapak Ibu. Jadi yang ngaku-ngaku Al-Mahdi jelas itu bukan. Sementara Al-Mahdi sendiri dia tidak pernah ingin menjadi Al-Mahdi. Ketika beliau ditangkap di depan Ka'bah ketika sedang tawaf, dipaksa untuk mau mengaku bahwa dia adalah keturunan kandung Rasulullah, bahwa dialah yang akan menjadi Al-Mahdi. Beliau selalu berkata, tidak, lepaskan saya. Carilah orang lain, kalian salah orang. Selalu begitu, itu bahasa hadis Nabi ya. Dia selalu menampik dan menolak kalau dirinya adalah Al. Jadi yang ngaku itu nggak benar. Kalau nggak ngaku berarti ini pendusta. Ini pendusta. Maka yang ngaku tidak benar. Karena Al-Mahdi tentu saja Allah sembunyikan dulu identitasnya. Terakhir baru ketahuan ketika usianya mendekati 40 tahun. Ya, atau 40 tahun. Baru ketahuan. Dan akhirnya 300 pasukan dikirim dari Damaskus, Syria, kata Rasulullah. Pasukan Sufyani mengejarnya ke Madinah Al-Munawwarah karena keberadaannya sudah terendus. Lalu pasukan yang mengejar ini ingin membantainya. Para ulama-ulama yang hidup di dekat sang calon Al-Mahdi ini mendengar bahwa ada pasukan yang dikirim untuk mencari dia dan membunuh dia. Maka para ulama ini membawa dia lari ke Mekah. Ketika pasukan yang mengejar itu sampai di Madinah, diobrak-abriknya di Madinah Al-Munawwarah, beberapa nyawa melayang karena dia paksa, mengakulah kalian di mana laki-laki ini dengan ciri-cirinya begini-begini. Akhirnya penduduk ada yang tidak tahan dengan siksaan, mengaku bahwa laki-laki ini sedang lari menuju Mekah. Mereka pun yang 300 orang itu mengejar ke Mekah. Sesampainya di Al-Baida, kata Rasulullah, sebuah kota kecil perbatasan Mekah dengan Madinah. Sesampainya di Al-Baida, Allah gempakan kota itu. Terbelahlah kota tersebut. Terbelah, kemudian gedung-gedung bangunan dan penduduk, termasuk yang mengejar tadi, tenggelam semuanya, masuk ke dalam bumi. Nah, cuma satu orang yang Allah izinkan selamat. Satu orang inilah mengabarkan kami tenggelam di Al-Baida. Penduduk Mekah mendengar gempa yang ada di Al-Baida dan tenggelamnya kota Al-Baida dengan orang-orang yang mengejar. Maka pahamlah ulama-ulama yang ada di Mekah, laki-laki yang dikejar itu dialah Al-Mahdi, karena itu cirinya. Kemudian mulailah mereka menyebar mencari di mana laki-laki yang sudah masuk Mekah ini. Dialah keturunan Rasulullah, dialah yang wajib dibaiat, dialah yang akan diangkat menjadi pemimpin tertinggi, dialah Al-Mahdi tersebut. Maka ketika itu dia sedang tawaf, ditangkap, lalu dipaksa untuk mau menerima baiat dan dia menolak. Terjadi debat yang sengit, dia ahli ilmu. Terjadi debat yang sengit, dia menolak dan menolak sampai malam hari. Terakhir apa kata para ulama-ulama yang memaksanya untuk agar dia mau dibaiat? Apa kata para ulama? Jika engkau menolak untuk memimpin kami, maka tanggung olehmu dosa seluruh umat Islam yang dizalimi hari ini. Ya, tanggung olehmu penderitaan yang saat ini. Hanya engkau yang bisa membebaskan kami dari kezaliman yang ada sekarang. Hanya engkau. Mendengarkan ancaman dosa itu, dia pun berkata, kata Rasulullah, izinkan malam ini saya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pun dia pun dikawal ketat. Semalaman itu dia menangis, berdoa, bermunajat, meminta petunjuk kepada Allah. Fa aslahahu Allahu fi lailah. Allah pun mengislahnya dalam satu malam. Dia tidak mengerti masalah kepemimpinan, tidak mengerti masalah menyelesaikan masalah-masalah yang begini pelik, kehancuran yang total, keekonomi yang sudah ambruk, kelaparan di mana-mana, perang di mana-mana. Bagaimana cara memperbaiki kondisi yang sebegitu parah? Allah masukkan kepadanya kemampuan dalam satu malam itu cara menyelesaikannya. Sehingga tumbuhlah kepercayaan diri yang sempurna. Besoknya barulah dia mau untuk dibaiat, dan dia pun akhirnya dibaiat di depan pintu Ka'bah antara makam Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Dibaiat. Baik, panjang ceritanya, dan pembaiatannya terjadi di usia beliau mendekati 40 tahun, kata Rasulullah di hadis yang lain 40 tahun. Dan ini adalah masa-masa yang dekat untuk itu. Oleh karena itu, ini harapan saya, Bu. Ambo berharap yang Ambo sampaikan itu kandaknya meleset. Tetapi keyakinan saya karena didukung oleh fakta-fakta, nas-nas, dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak bisa terbantahkan, akhirnya saya meyakini inilah masanya. Walaupun begitu saya berharap meleset hendaknya apa yang saya sampaikan. Tetapi masalah sekali lagi, sulitnya saya untuk menolak. Orang-orang juga begitu katanya. Para wartawan bicara dengan saya, Ustadz, kami ingin menolak apa yang Ustadz sampaikan, tetapi sulit rasanya untuk mementahkan, untuk menolak, karena fakta-fakta yang disampaikan itu begitu terang benderang, hadis-hadisnya begitu sahih, jelas. Maka
kami terpaksa harus menerima dan percaya